Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spensaba News Channel. Pada podcast kali ini kita memiliki tema yaitu Potrakis, yaitu podcast Ramadan Inspiratif Kreatif Spensaba. Perkenalkan, nama saya Arisa Mubarok sebagai host, kemudian narasumber Saya Alivia Putri Ramadhani sebagai perwakilan dari kelas 8H. Pada podcast kali ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan inspiratif yang dapat dilakukan di rumah ketika bulan Ramadan. Nah, Kavia, kita kan sudah sekitar 1 minggu menjalankan ibadah puasa. Betul. Nah, sekitar 1 minggu tersebut, Kavia kira-kira memiliki kesulitan atau enggak? Buat kesulitannya sih gimana ya? Maksudnya tantangannya tuh banyak banget godaan dari mungkin teman atau gadget. Ya, aku tuh suka liatin makanan-makanan gitu kan. Jadi tantangan dari bulan puasa kali ini tuh ya makanan. Kalau aku ya jujur, aku nggak terlalu banyak sih, soalnya aku kurang sering makan. Jadi makannya itu dikit. Nah, terus yang selanjutnya waktu sahur itu sahurnya biasanya kan ada orang yang sahurnya tuh ngantuk jadi makannya sedikit. Iya. Nah, Kavia tuh sahurnya ngantuk atau gimana? Aku tuh ya setiap sahur itu selalu aja gimana ya, kayak orang ngigo gitu loh. Jadi tuh semisal kita makan tapi matanya tuh kita merem gitu, jadi kita nggak sadar bahwa kita tuh lagi makan. Tapi kayak kamu tahu kan kalau sahur itu pasti nggak nafsu makan kan, pasti makannya sedikit. Terus juga ya mau nggak mau kita harus makan buat tenaga kita di sekolah dan kegiatan yang lainnya. Iya, sama sih, sama. Terus kegiatan selama bulan puasa di rumah dari sahur nih, habis sahur kan langsung tidur atau nunggu subuh dulu baru tidur? Kalau kegiatan aku sehabis sahur itu biasanya tuh aku makanin kucing aku dulu. Habis makanin kucing tuh aku lanjut itu nyiapin buku-buku buat sekolah. Habis itu lanjut subuhan juga. Terus tidur sekitar sejaman lah baru mandi. Kalau hari liburnya gimana? Kalau puasa di hari libur gitu? Aduh, kalau puasa hari libur nih ya, aku tuh selalu manfaatin waktu yang aku punya di hari libur itu buat tidur. Karena tidur itu penting buat aku di hari libur. Karena supaya hari berikutnya yang weekday gitu kan, aku tuh punya tenaga buat melakukan sesuatu. Waktu di hari liburnya, siangnya itu kegiatannya ngapain? Scroll HP atau gimana? Kalau siangnya ya, pastinya kita sekolah dong. Nah, kalau siangnya gitu habis sekolah, aku juga ada kegiatan. Entah itu les atau main sama teman-teman, bukber juga ada. Betulnya kamu tuh suka takjil apa nih? Kalau takjil itu lebih ke SS-an sih. Soalnya kalau buka puasa tuh aku kayak nggak suka makan banyak, tapi minumnya yang Iya, banyak. betul. Jadi kembung. Kalau buka puasa, Kavia tuh lebih suka langsung makan banyak, makan berat, atau makan cemilan-cemilan ringan-ringan gitu. Kalau buka puasa nih ya, aku tuh suka makan yang ringan-ringan dulu kayak es, terus jajan-jajan gitu. Tapi kalau untuk makan berat tuh, aku tuh ngesampingin dulu buat kayak sholat dulu baru makan. Jadi habis tarawih itu aku baru makan, biasanya gitu. Nice. Nah, ngomong-ngomong terawih nih, terawih di rumah Kavia, di musola atau masjid rumah Kavia, itu cukup lama atau sebentar? Tergantung sih ya. Kalau terawih di masjid yang dekat rumah aku tuh 23 rakaat, tapi ya sebentar sih.
1 jaman lah baru selesai. Itu juga tergantung imamnya. Kalau di rumahmu berapa rakaat nih kira-kira? Kalau di rumahku tuh 11 rakaat, tapi waktunya bener-bener lamanya sama kayak 23 rakaat. Bener-bener 1 jam, jadi mulainya habis Isya, nanti selesainya setengah 9, jadi lumayan lama. Wah, berarti kita nggak beda jauh kan, sama-sama 1 jam waktunya. Terus gimana perasaannya waktu kemarin 2 hari, di hari Kamis sama Jumat masuk sekolah terus puasa? Itu tantangannya gimana ngadepin teman-temannya gitu? Kalau waktu hari Kamis itu ya, aku sempat kaget banget kalau hari itu tuh aku sekolah karena aku kesiangan. Aku itu nggak nyadar kan, aku kira ini masih hari libur. Waktu itu aku kan tidur lagi kan karena aku ngantuk banget. Habis itu bangun-bangun tuh udah setengah 7 lebih. Nah, aku belum mandi, belum nyiapin apapun yang buat sekolah juga. Dan ya dengan gerakan yang cepat bisa terselesaikan dan aku berangkat. Dan tantangannya tuh di sekolah kayak sering banget tidur gitu ya. Biasanya kan puasa-puasa ngantuk kan, jadi lebih sering tidur di kelas sih. Ya, aku juga waktu hari pertama awal masuk sekolah waktu hari puasa itu tuh tantangannya banyak banget. Kan energi kita juga nggak terlalu banyak lah buat rame-rame di kelas. Aku Iya, juga betul. kalau di kelas, kalau kemarin puasa diem aja sih, main HP gitu, main game. Kamu sukanya game apa nih? Aku mainnya Mobile Legends sih. Kalau Kak Fiat biasa main apa malah cuman scroll TikTok? Nggak boleh promosi ya, nggak boleh promosi game. Nah, kalau aku sih main game random aja sih, lebih sering ke scroll TikTok gitu kan, liatin mukbang sambil nunggu azan maghrib tuh enak banget. Terus Kak Fiat dari 2 hari kemarin ini waktu sekolah itu udah ada tugas atau belum? Kalau tugas sih ya, lebih ke IPA sih. Waktu itu Bu Yuli mendadak banget itu ngasih tugas bawa kita bawa cermin buat melakukan praktek gitu kan. Tiba-tiba banget. Nah itu kebetulan Bu Yuli itu juga ada penilaian. Jadi kelas aku itu bantuin Bu Yuli sekaligus pelajarannya yang cukup menyenangkan lah. Itu untuk tugas IPA di hari apa? Di hari Jumat. Hari Jumatnya, Iya. Jumat kemarin. Iya. Jumat kemarin. Nah, habis sekolah kemarin 2 hari di bulan Ramadan. Nah, lebih suka sekolah di bulan Ramadan atau sekolah di hari-hari biasa? Sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Kalau semisal di hari biasa nih, aku seneng-seneng aja karena bisa jajan, apalagi jajan es itu enak banget sepulang dari masjid. Tapi yang nggak enaknya tuh pulang sore gitu kan, entah itu jam 3, jam 4, jam 5. Ya itu kurang mengenakan juga buat badan, kurang enak lah. Tapi kalau semisal lagi puasa tuh ya, enaknya tuh kita pulang gak sih kan? Iya. Duhur itu udah pulang, tapi ya nggak enaknya tuh tantangan dari puasa itu sendiri, godaan-godaan dari temen itu yang bikin sabar gitu. Nah, iya sih kalau sekolah di bulan Ramadan kayak asiknya lebih berasa gitu. Iya. Terus untung yang lainnya tuh kayak uang jajannya utuh, nggak buat apa-apa kecuali ya kalau hari-hari kas gitu. Iya. Hari kas, hari infak. Nah, ngomong-ngomong Ramadan di tahun ini kayak vibes-nya masih belum kerasa ya, apa masih di awal-awal jadi belum kerasa? Menurut aku tuh ya, vibes yang bulan Ramadan sekarang sama tahun lalu tuh beda banget. Iya. Dimana sekarang itu aku ngerasa vibes Ramadan tuh kayak sendiri gitu kan, kurang ada rumah yang buat aku tuh jadi pengen sama rumah itu terus. Habis itu kalau semisal Ramadan sekarang itu lebih ke balik ke diriku sendiri,
Ya gitulah, ya balik ke diriku sendiri. Dan aku juga ngerasa aku harus memperbaiki diriku di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari aku sendiri ya, itu vibes Ramadan yang paling berasa itu terakhir tuh 2021-2022. Iya betul. Terus habis kesini kayak kurang aja vibesnya. Mungkin Kenapa tuh? makin dewasa ya. Iya, makin dewasa kita membuat kita tuh semakin apa ya, temannya itu sedikit. Dari berbagai banyak teman itu kita tuh cuma punya beberapa teman yang singgah itu benar-benar singgah. Nah selainnya itu kayak singgah habis itu pergi gitu kan. Iya. Nah, terus di bulan Ramadan ini agenda-agenda bukbernya udah banyak banget atau gimana? Oh jelas dong, agenda bukber tahun ini tuh padat banget jujur. Jadi per minggunya tuh aku ada jadwal bukber, yaitu sama teman-teman kelas, teman-teman dekat, teman SD, organisasi dan lain-lain. Kalau aku ya bukber tuh paling bukber kelas sama ya teman-teman yang sekarang masih kenal sih, soalnya yang SD itu tuh teman-temanku yang lain tuh pada ke SMP 4 semua. Yang sini Waduh. SMP 1 tok sama satu lagi di MTS. Jadi Aduh. nggak ada temen lah. Nah, terus yang mulai ini harapan kakak di bulan Ramadan ini tuh apa buat mungkin diri kakak sendiri? Harapan aku di bulan Ramadan tahun ini semoga aku lebih baik lagi pribadinya dan aku bisa mengatasi segala masalah yang ada di dalam hidup aku dengan caraku sendiri, dan semoga aku selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada aku. Ya, semoga terkabul. Amin. Nah, yang terakhir nih, motivasi kakak buat orang-orang di luar sana yang berpuasa supaya semakin semangat dalam berpuasa itu apa? Motivasi buat semangat puasa, ya kalian banyak-banyak aja nonton mukbang di TikTok ya, karena itu buat selera makan kalian tuh nambah dan mempersingkat waktu juga buat buka puasa. Dan tahan-tahan dari godaan temen ya, jangan sampai kalian ikut-ikut mokel. Iya, karena sebenarnya katanya bulan Ramadan setannya itu dikurung, tapi setannya pindah ke teman-teman kita. Iya, betul. Jadi yang jadi godaan malah teman-teman kita. Betul. Nah, sekarang aku tanya nih sama Elzam, harapan apa nih yang ada di dalam diri Elzam dari harapan yang tahun lalu ke tahun sekarang, apa yang harus diperbaiki? Oke, jadi tahun lalu harapanku tuh semoga aku bisa lebih baik lagi di tahun selanjutnya. Setelah itu berprestasi, cita-citaku juga tercapai. Nah, terus salah satunya tuh masuk ke SMP ini. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Nah, buat tahun ini aku semoga sih kayak prestasiku makin nambah, terus cita-citaku juga terkabul semua, membanggakan orang tua gitu. Amin. Semoga ya terwujud lah, karena itu sebenarnya harapan tersebut Iya. semua orang juga punya harapan Iya. kayak gitu. Asal ada mau usaha dan doa. Kadang orang-orang cuman mau harapan tok, tapi Iya, kurang doa dan usaha Iya. kan. Nah, Kavia, ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir ya. Iya, boleh. Ini nggak termasuk ke Ramadannya sih, tapi teman-teman SD Kavia itu pada ngerencanain bukbernya itu siapa yang ngoprak-ngoprak?
Kavia atau teman-teman lain ngobrak-ngobrak gitu? Kalau buat bukber SD itu cuma beberapa doang kan ya. Mungkin yang teman-teman yang dulu SD itu deket sama aku doang, dan yang lainnya mungkin ada yang nggak bisa atau lagi ada halangan. Dan kalau buat ngubrak-ngubrak itu sebenarnya aku sendiri sih, karena waktu itu aku chat di grup kan, di grup alumni. Habis itu aku tanyakan mau bukber nggak gitu. Terus mereka tuh pada setuju karena ya kapan lagi kita bisa ketemu, apalagi tahun depan juga kita udah lulus kan. Jadi harus manfaatin waktu di SMP sebaik mungkin. Nah, itu mungkin beberapa kegiatan dari Kavia yang mungkin kalian bisa jadikan inspirasi saat bulan Ramadan. Nah, jangan lupa tetap saksikan podcast di Pensabar News Channel setiap hari. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.